7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biar hari ini kami mau merenungkan Tuhan kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, mari yang cinta Tuhan sama-sama katakan, amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau yang mengerti Tuhan, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan sempurna, nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Mari kita ulang lagu ini dari awal, biar jemaat saja katakan. Banyak yang kau perbuat, Bapa yang mengerti, Bapa yang Mari sama-sama kita nyanyikan. Mari angkat tanganmu saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, oh haleluya, oh kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Kau baik, Kau sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice.
joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your. Mari sekali lagi. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Berikan kepada yang terbaik bagi Tuhan. Benar Tuhan, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh lihat kanan kirimu saudara, depan belakang. Boleh katakan shalom, mungkin tadi belum bertemu. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Karena itu kekuatan bagi setiap kita saudara. Amin. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang Mari angkat tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan, terima, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Percaya bahwa sukacita surga ada di tempat ini, saudara? Sekali lagi boleh lihat kiri kananmu, kasih senyum yang paling lebar, saudara. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Mari katakan, kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan,
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terindah di dalam hidup kami ini Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Bapa. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau
manis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. 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 Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami semua boleh berada di tempat ini semua karena kasih karunia yang datangnya daripada-Mu. Di saat kami memuji-Mu, kami percaya Engkau ada. Di saat kami memuliakan nama-Mu, kami pun percaya kesembuhan sudah terjadi di tempat ini. Dan di saat kami mengeluhkan nama-Mu Tuhan Yesus, kami pun tahu pemulihan juga sudah terjadi di tempat ini. Saat ini kami mau tanggalkan sejenak segala urusan pribadi kami, pekerjaan kami, keuangan kami, keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau ya Aba. Ungkapkanlah isi hati-Mu dengan bahasa-Mu yang mudah dapat dicerna dan dapat dimengerti. Kami siap Tuhan, hari ini ada terobosan baru. Kami siap Tuhan, hari ini mujizat pun terjadi. Terpujilah nama-Mu, glory, haleluya. Anak-anak Tuhan yang diberkati, sama-sama katakan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih baik lagi bagi Dia. Katakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh katakan salami kiri kanan saudara, katakan engkau jauh kelihatan lebih baik dari minggu yang lalu. Padahal saya nggak ada kemarin, Dale. Nggak ada ya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ini adalah satu kehormatan saya boleh sharing di tempat ini. Tentunya personilnya semua tidak asing lagi. Haleluya. Dan ketika saya diminta untuk mengisi di tempat ini, saya ingin mengawali dengan suatu testimoni, kesaksian kalau boleh sama-sama mengikutinya. Diberkati karena pada dasarnya tentunya Bapak Gembala, Pak Andreas, puji Tuhan, yang memberkati
putra-putri kami. Kemudian juga Pak Dino, sebagian besar sudah tahu siapa beliau. Pak Bobi ada hadir di tempat ini, Pak Bobi. Pak Bobi, puji Tuhan, bersama-sama kita juga. Lagi-lagi ini adalah terobosan baru, saya percaya. Saya banyak mengikuti apa yang ada di dalam gereja ini. Nama saya adalah Ari Kiswanto, dan di mana saya berada ini adalah satu mukjizat. Tidak pernah membayangkan inilah jadinya saya. Saya diperkenalkan Tuhan Yesus di tahun 78 dan baru 12 tahun kemudian menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Proses yang begitu luar biasa indahnya, maka saya perhitungkan sudah 33 tahun pelayanan ini. Terus bertumbuh bersama Dia. Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yang setuju beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saya diizinkan untuk boleh berkeliling menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu saya ingin sharing sejenak sebelum ke firman Tuhan. Ada berita, boleh ke layarnya lagi, bahwa ada seorang anak yang ingin melanjutkan, ingin mengetahui talenta bakatnya. Papanya adalah pemain basket dan mamanya pemain keyboard. Kita lihat antara basket sama main keyboard masih galau kelihatannya. Mau coba ikut audisi di SDC Church dululah. SDC pengertian anak kecil ini adalah saya diberkati cekali, haleluya. Lalu untuk yang remaja mengatakan saya diberkati coy, haleluya. Dengan adanya dua hal ini, maka dia berangkatlah ke gereja. Slide berikutnya menggambarkan OTW ke gereja untuk audisi. Tapi bagusnya untuk pelayanan apa dia pun bertanya. Kali-kali bisa diterima dan beginilah kalau lagi menunggu untuk dipanggil. Gambarnya menjelaskan keberadaan daripada anak kecil ini. Maka langsung tidak ada basa-basi, dia langsung coba. Berikutnya kita lihat, jadi singer atau worship leader, masa udah gaya begini gak diterima. Dan kalau kita melihat dari gayanya, body posture-nya, body language-nya, tidak ada gambaran seperti eyangnya, tidak ada gambaran seperti opungnya, dan tidak ada gambaran seperti omanya. Tinggal satu sisanya, kelihatannya seperti opanya. Gayanya, megang mic-nya, pelintirannya luar biasa. Dan untuk itu ini sekedar icebreaker kalau boleh diterima, maka jangan lupa like dan subscribe ya katanya. Inilah foto aplikasiku untuk dapat lolos dari audisi, mohon doanya. Nama saya Metasha, panggilanku adalah Me. God bless you all, selamat beribadah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya, saya sebutnya this is a family church. Gereja yang sangat berkeluarga. Mari kita satukan hati untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuntun bimbinglah, lawatlah, jamahlah, urapilah setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mau belajar daripadamu dan kami mau bertumbuh bersama Engkau. Terpujilah namamu, glory, haleluya, amin. Saudara, saya akan menggunakan multimedia sebagai sarana untuk bisa mendukung pemahaman pengertian ini. Tema saya hari ini adalah perjalanan iman. Saudara dan saya, kita semua kalau ditanya punya iman atau tidak, pastinya mengatakan punya iman.
Ada suatu studi mengatakan demikian. Percaya itu adalah 1% iman dan 99% ketaatan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bagi sesuatu yang menarik di sini. Pepatah kuno mengatakan kalau saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, tapi kalau saya melakukan, saya akan mengerti. Kiranya saudara berkenan untuk melakukan sesuatu, kalau saya meminta untuk membacanya, kiranya berkenan untuk membacanya, maka kalau memang cocok, setuju, lalu katakan amin dengan sekuat tenaga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Perjalanan iman sekali lagi, ini bicara soal saudara dan saya yang memiliki iman. Percaya, kata percaya ini adalah kata kunci. Apapun yang saudara lihat, saudara baca, saudara mengerti, selama tidak percaya tidak terjadi apa-apa. Kata kuncinya adalah percaya. Namun percaya itu adalah 1% iman dan 99% ketaatan. Banyak hamba-hamba Tuhan, orang Kristen gagal di ketaatan itu sendiri. Yakobus 1:22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Kita semua yang ada di tempat ini diberkati melalui pelayanan gereja di tempat ini. Kita melihat, membaca, mengerti firman Tuhan, tapi juga harus menjadi pelaku firman. Tidak hanya absensi setiap hari Sabat dan mengatakan saya sudah ke gereja hari ini. Tapi adalah sesuatu yang kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita semua mengalami suatu pandemi yang cukup lama, praktis 3 tahun. Maka ada suatu gambaran poster yang namakannya demikian adanya. Kita tidak semua di dalam satu perahu, tapi kita semua di dalam satu badai. Badai kita berbeda-beda. Bisa badai menyangkut soal ekonomi, kesehatan, hubungan, pekerjaan, status. Semua ini harus kembali ke pola pikir. Saya perlu garis bawahi, saya memiliki latar belakang sebagai pelatih. Saya adalah seorang coach, maka banyak berkecimpung membagikan hal-hal yang sifatnya nuansanya soft skill training. Hidup adalah pilihan. Simak tulisan yang berwarna kuning sekali lagi. Ini adalah kiranya menjadi kita punya kunci. Semua kembali ke pola pikir. Pola pikir kita salah settingnya, maka kita bisa terjebak dengan situasi kondisi. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Kita tidak bisa selalu mengatakan ini adalah nasib. No, itu adalah pilihan sebetulnya. Mengeluh memperburuk, maka kita harus bisa meminimalisir semua kondisi ini. Cepat ambil kendali, arahkan tujuan kita. Bersama Tuhan pasti bisa. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Untuk itu perlu diketahui, iman yang belum diuji belum dapat dipercaya. Haleluya. Seringkali kita mengatakan iman, tapi selama itu belum diuji, belum dapat dipercaya. Panggilan saya banyak berurusan di marketplace, dunia usaha. Dan ini banyak bicara soal pengujian daripada iman itu sendiri. Bicara soal berani melangkah dan berani mengambil resiko. Apapun yang boleh kita hadapi. Yang pasti saudara perlu mengetahui, kita tanpa kecuali ada 3 unsur, boleh kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, Anda akan diuji. Tidak bisa mengeles ini. Kedua, ujian itu baik untuk Anda. Unik. Yang ketiga, ujian itu tidak akan berhenti. 3 bagian ini tidak enak dibaca, dimengerti. Tapi faktanya kita menghadapinya. Saudara dan saya tanpa kecuali akan diuji. Nanti akan kita bicarakan soal bagaimana kita bereaksi terhadap ujian itu. Ujian itu baik untuk Anda. Saudara perlu mengetahui Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Karena saudara hidup, saya hidup pasti ada tujuannya. Hari ini diuji ada tujuannya, hari ini sakit ada tujuannya, hari ini kecewa ada tujuannya, bahkan minggu yang lalu tertipu ada tujuannya.
Bahkan hari ini diberkati pun ada tujuannya. Maka firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Itu adalah kunci orang-orang yang memiliki iman. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas ujian ini. Terima kasih atas keberadaan ini Tuhan. Aku tahu semua pasti ada tujuannya. Itu bicara soal 3 hal ini. Nah untuk itu saudara sekali lagi pasti diuji. Tapi ingat di balik ujian itu pasti ada kebaikannya. Dan ujian tidak akan pernah berhenti. Iman adalah percaya pada Tuhan walaupun Anda tidak mengerti rancangannya. Saya sering dihadapkan dengan situasi ini, gak ngerti rancangannya apa. Tapi ini bicara soal percaya. Sekali bersama-sama katakan percaya. Masih ingat percaya adalah 1% iman dan 99% adalah ketaatan. Dikatakan di sini bicara percaya, saudara saya harus perlu percaya dengan situasi kondisi yang ada. Dunia mengatakan bahwa aku harus melihat, maka aku percaya. Tapi orang-orang yang beriman karena percaya maka dia bisa melihat. Sekali yang mengerti katakan amin. Ini bicara soal kita yang memiliki iman. Saya suka dengan tulisan berikut ini. Tuhan mengetahui solusi terhadap masalahmu sebelum Anda bahkan mengetahui bahwa itu adalah masalah. Ini luar biasa. Dia sudah tahu solusinya. Kita sendiri asal melangkah tapi tidak tahu bahwa itu akan menjadi potensi masalah atau tidak. Tapi dia sudah tahu solusinya. Kita memiliki Allah yang dahsyatnya bukan main. Amin saudara. Perjalanan saya tidak selalu mulus. Up and down, diizinkan Tuhan untuk banyak belajar, mengikuti, dan itu tidak ada batasannya. Pikir saya ada waktu tertentu di mana saya makin tambah usia, saya seharusnya dikurangi. No, justru makin dahsyatnya bukan main. Ini sangat luar biasa, kita belajar dari Abraham, luar biasa seperti apa dalam usia demikian, masih juga harus menghadapi hal-hal yang tidak masuk di akal. Boleh sama-sama katakan Abraham. Ibrani 11, karena iman Abraham taat. Perhatikan tulisan yang berwarna kuning, katakan iman, katakan taat. Maka ini kolorasinya jelas sekali tadi saya katakan iman 1%, ketaatan 99%. Nah Abraham memiliki dua-duanya karena iman Abraham taat. Maka ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Untuk berangkat, katakan untuk berangkat. Saudara dan saya dalam kesehariannya memiliki suatu aktivitas untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti. Dan yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Keberangkatan saudara, ingat tadi bahwa saudara dan saya harus melakukan sesuatu. Melangkah, tidak hanya mendengar dan juga mengerti. Melangkah. Di mana kita sudah disiapkan tempat yang begitu indah yang kita tidak mengerti. Dan lalu dikatakan lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara saya pun juga tidak tahu what is going to happen next di hadapan kita. Nggak ngerti seperti apa modelnya. Tapi ayat 9 berkata karena iman, oh haleluya, ia diam di tanah yang dijanjikan. Maka saudara saya percaya ini bicara soal persekutuan, intimasi bersama Tuhan. Gereja ini, wow. Seolah-olah di suatu tanah asing di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, bicara soal semua keturunannya diberkati menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Maka program Tuhan selalu memiliki suatu dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah itu sendiri. Maka ini bukan bicara soal man-made rule, tapi God-made rule. Tuhan punya cara. Saudara, sebagian besar keluarga saya masih dari seberang. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu banyak pro dan kontranya. Lebih banyak kontranya daripada pro-nya sebetulnya. Tapi karena saya harus betul-betul belajar rendah hati, taat mengikuti perintah Allah, maka
firman Tuhan digenapi, dikatakan sebagai hamba Tuhan harus menjadi garam dan terang. Dan kebanyakan kita sudah menjadi garam, bahkan terlalu asin bahkan. Tapi terangnya ini harus kita perhatikan baik-baik. Sebagai benih dari Abraham, kita telah mewarisi janji-janji ini. Dan semua itu adalah perjanjian, the covenant kita dengan Tuhan. Berkat cara Tuhan dengan paradigma baru. Haleluya. Saudara tidak pernah terbayangkan saya akan menjadi hamba Tuhan, apalagi berdiri di balik mimbar ini. Tidak pernah. Ketika saya masih single, itu bicara soal menjalankan apa yang harus saya jalankan. Ketika saya menikah, maka saat itu pun juga dipikirnya ini hanya sekedar KTP saja. Tapi ketika Tuhan mulai beracara, itu adalah sesuatu di mana saya harus sungguh taat. Dan Tuhan izinkan up and down-nya dengan cara yang seringkali tidak mengerti. Tidak mengerti apa yang bakal terjadi berikutnya. Maka saya syukuri di mana saya berada, dari hari Senin sampai hari Jumat, saya harus berbicara di depan kelas, itu bicara soal komunikasi. Kemudian Sabtu Minggu, khususnya di hari Minggu, saya juga harus menyampaikan sesuatu di hadapan jemaat, itu pun juga komunikasi. Jadi itulah menjadi panggilan saya. Saudara semua yang ada di tempat ini, yang mau bahagia, boleh angkat tangan, haleluya. Semua kita mau bahagia, amin. Saya mendapatkan rumusannya, yang sering saya bagikan. To become happy, untuk bahagia, ada dua hal. Pertama, cari tahu talenta saudara. Setiap kita diberi talenta yang berbeda-beda, jangan sekali-sekali bandingkan talenta saudara dengan orang lain. Apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, itu adalah yang sudah yang terbaik. Katakan talenta. Yang kedua, cari tahu panggilan saudara, haleluya. Katakan panggilan. Banyak orang tahu panggilannya, kesannya dia sibuk tapi nggak punya talenta, itu pun juga stres. Ada orang yang tahu talentanya tapi nggak tahu panggilannya apa, itu pun juga frustasi. Tapi ketika dia tahu dua-duanya, oh puji nama Tuhan Yesus, dia akan menjadi so happy. Gereja bukan bicara soal organisasi di mana paling top adalah CEO, presidir, no. Kita bicara soal the body of Christ, satu tubuh Kristus. Setiap saudara memiliki peran utama dan penting di hadapan Tuhan. Dia begitu mengasihi kita semua. Dan saya percaya gereja ini sedang dibentuk untuk mengarahkan ke suatu kondisi yang sangat kokoh dan solid. Ketidaktahuan masa depanmu ada di tangan Tuhan yang Maha Tahu. Yang setuju katakan amin. Kita nggak tahu nih masa depannya seperti apa, tapi ada di tangan Tuhan yang Maha Tahu. Yesaya 1:19 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ikuti saya, katakan mendengar, katakan menurut. Menurut bicara soal ketaatan, dan mendengar, engkau akan memakan hasil buah itu. Saudara, saya banyak sekali mendapatkan tantangan dalam pekerjaan saya marketplace. Dan yang saya berikan adalah tidak dibatasi dengan mereka yang beragama Kristen. Tapi ajarannya adalah siapapun, kapanpun, dimanapun, kasihilah. Kalau di perjanjian lama ada 10 perintah Allah, di perjanjian baru bicara soal 2 perintah Allah. Kasihilah Bapamu di surga dengan segenap hatimu dan segala kekuatanmu. Itulah hukum pertama, dan terutama sama halnya kasihilah sesamamu. Bicara soal love God, love people. Seringkali kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan Yesus. Oh puji nama Tuhan, tapi sesama masih bertikai. I'm so sorry. Satu hal yang saya belajar, karena kalau bicara Yesus itu bicara soal kasih. Jangan ngomong Yesus kalau nggak ada kasih. Dan jangan ngomong kasih kalau nggak ada Yesus. Ini luar biasa Bapak kita. Maka di sini kita belajar satu hal yang menarik. Setiap kita memiliki yang disebut dengan love language, bahasa cinta. Bahasa cintanya kita nggak tahu apa, masing-masing beda-beda.
Bahasa cintanya saya adalah ketika bisa kumpul bersama keluarga, oh so nice. Ada bahasa cinta orang lain mengatakan kalau kita bisa traveling bersama-sama. Ada bahasa cintanya menyanjung hobinya, mungkin para pria golf. Ibu-ibu mungkin shopping, haleluya. Bahasa cintanya beda-beda. Ada prioritasnya. Kita perlu cari tahu saudara, bahasa cintanya Tuhan itu apa? Kita perhatikan di slide berikut ini. Bahasa cintanya Tuhan adalah ketaatan. Oh haleluya. Dia tahu persis, dia memahami persis. Kita mengatakan I love you Jesus, dia tahu itu. Dia tahu persis situasi kondisinya bahwa dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu. Dia tahu kita berdoa, dia tahu kita memuji, dia tahu kita menyembah. Tapi pada akhirnya dia cuma menyampaikan, anakku, aku hanya ingin kau taat. Di sini saya amati banyak kita terpojok dengan satu situasi yang tidak bisa kita ambil. Perhatikan tulisannya ini. Ketaatan sejenak saja akan mengajarkan Anda lebih tentang Tuhan daripada diskusi Alkitab seumur hidup. Taat sejenak aja, ikutin deh perintahnya, lihat deh perbedaannya. Disitulah yang saya percaya mujizat selalu ada. Dan Tuhan sudah selalu sering memberi tanda-tanda kepada kita semua soal ketika kita taat, tapi seringkali hanya seketika, tapi dikatakan sini, dikatakan sejenak saja. Kalau kita boleh terus tambahkan, multiplikasikanlah ketaatan itu akan mewujudkan suatu mujizat yang luar biasa. Maka perjalanan iman kita lihat bersama-sama di sini. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita tahan di sini sebentar. Saudara, tadi saya mengatakan, pepatah kuno mengatakan, kalau saya mendengar saya bisa lupa, melihat saya bisa ingat, tapi kalau saya melakukan saya akan mengerti. Yuk kita lakukan sama-sama supaya ada perbedaannya. Ada suatu gairah, antusiasme yang muncul. Boleh sama-sama katakan, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini adalah doa saya adalah untuk di tempat ini kita semua menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dikatakan dan berlomba dengan tekun dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan, simak ini baik-baik, ikuti saya, mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Isi dengan mata tertuju pada Yesus itu bicara soal fokus konsentrasi kepada Dia, yang mana Dia itu yang memimpin dalam iman. Dan ini judulnya adalah perjalanan iman. Dikatakan di sini yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib bicara soal taat dan setia. Anak Tuhan loh. Yesus luar biasa. Kalau di dunia kan kondisi saat ini punya koneksi bapaknya, come on, bapak saya adalah yang punya kuasa. Tapi dia harus menyelesaikan amanat agungnya. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata yang tertuju kepada Yesus. Boleh sama-sama katakan fokus. Katakan fokus. F-O-C-U-S. Singkatan dari Fix Your Eyes on Christ Unlimited Supply. Pusatkanlah matamu kepada Kristus yang dapat memberi supply tanpa batas, yang mengerti, diberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ayat ketiga berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itulah yang diharapkan. Tuhan Yesus adalah role model perjalanan iman. Percaya, melangkah, taat, dan setia. Kita boleh pegang ini baik-baik, kiranya seusai daripada ibadah ini menjadi rema, percaya, melangkah, taat, dan setia. Saya seringkali kombinasikan materi coaching saya dengan kebenaran firman Tuhan.
yang perlu dilakukan suatu terobosan dengan cara pola pikir. Sebagai contoh antara lain, jangan lari dari masalah, larilah kepada sumbernya, Yesus Kristus. Di slide berikut ini saudara bisa melihat, sekali lagi, janganlah lari dari masalah, larilah kepada sumbernya, Yesus Kristus. Silakan dipindah slide-nya. Nah, saudara melihat situasi semacam ini, kita terlalu banyak terkecoh dengan apa yang kita lihat dan rasakan. Maka dari itu dikatakan kita perlu fokus kepada Dia sebagai sumbernya. Dan untuk itu kita tahu kondisinya apa yang bisa diberikan kepada kita semua. Ada amin saudara? Amin. Berapa banyak yang mau diberkati? Come on. Haleluya. Kita semua mau diberkati pastinya. Ada 3 hal yang boleh saya bagikan di tempat ini. Kitab Ulangan 28:1 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan hari ini. Ayat ini sudah mengatakan hari ini, katakan hari ini. Haleluya. Saudara buka Alkitab saudara minggu depan, tetap tulisannya hari ini. Bulan depan pun tetap hari ini. Tidak ada 3 bulan kemudian mengatakan maaf sudah kadaluarsa. Tetap hari ini. Tuhan berbicara kepada kita setiap hari, setiap saat. Di dalam ayat tadi boleh dikembalikan lagi. Jika engkau baik-baik, ini bicara soal 3 hal. Katakan 3 hal. Pertama, ikuti saya, katakan mendengar, melakukan, setia. Saudara sendiri, yang pertama. Yang pertama. Lebih kuat lagi. Yang pertama. Kitab ini mengatakan jika engkau dan saya mendengar, di mana kita saat ini sedang mendengar kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan, haleluya. Kalaupun mendengar dan menjadi pelaku, kita keluar dari pintu besar ini, banyak tantangan di luar sana, kita tetap taat dan setia. Maka janji Allah mengatakan kita akan diangkat di atas segala bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Terjemahan bebasnya adalah kita akan dibebaskan dari segala macam sakit penyakit, kita akan dibebaskan dari semacam kesulitan, kita akan dibebaskan dari segala macam kemiskinan. Puji nama Tuhan Yesus. Yang mengerti beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi 3 hal, boleh dengan suara yang lantang. Yang pertama apa tadi? Kedua, ketiga. 3 hal ini saja saudara lakukan. Kita boleh melakukan introspeksi dari hari ke pas hari. Saya sudah mendengar, saya sudah melakukan, apalagi kurangnya. Oke, check it out. Sudahkah kita setia dengan segala macam yang ada? Dan ini yang menarik, saudara tinggal di Jakarta ini sangat penuh tantangan. Berapa di antara saudara yang harus pergi ke tempat kerjaannya itu memakan waktu paling sedikit 2 jam? Oh haleluya, kita semua bermasalah. 2 jam 1 kali jalan bisa 2,5 jam, baliknya lagi kali 2, 5 jam habis di jalan hanya untuk menuju A ke B, B ke A lagi. Maka banyak tuntutan soal kerjanya harus overtime. Orang yang pulang malam luar biasa, kamu kerja keras sekali. No, bukan soal kerja keras, saya kerja karena menghindari kemacetan. Ya. Kesannya begitu setia sama perusahaannya. Tapi jika engkau mendengar, melakukan dan setia, sekali lagi mendengar, melakukan dan setia, Tuhan berjanji kita akan diangkat di atas segala macam pertikaian yang ada di dunia ini. Maka dikonfirmasi di ayat yang kedua, segala berkat ini, katakan segala berkat. Tidak ada tulisan sebagian. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Katakan amin. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Saudara tidak lagi mengejar-ngejar berkat, tapi berkat akan mengejarmu. Katakan amin. Haleluya. Dan dikatakan di sini menjadi bagianmu. Terjemahan bebasnya adalah menjadi milikmu. Maka saudara, ikutin cara Tuhan. Dia punya cara yang ajaib sekali. Dan ini selalu bicara soal Tuhan punya waktu. Tuhan punya rancangan. Begitu indahnya. Haleluya. Ini bicara secara global berkat yang dibagikan.
Bagaimana dengan kesehatan? Sama halnya. Tulisannya mirip-mirip, menarik dari kitab yang berbeda. Tadi kitab Ulangan, sekarang dari kitab Keluaran 15:26 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Suruh patah sama, janjinya adalah ya dan amin. Nah saudara, saya suka sekali dengan pemahaman soal doa. Saya menerjemahkan doa yang kita ajukan. Tuhan menjawab dengan 4 cara. Tuhan bisa mengatakan bahwa yes, my child, anakku kuberikan. Wah itu kita haleluya, puji Tuhan, senang sekali. Udah gak ngapa-ngapain lagi. Yang kedua, Bapak kita waktu kita berdoa bisa mengatakan no, my child. Seperti halnya orang tua kepada anak. Ketika kita we say no, anak teriak, anak nangis, anak uring-uringan. Dan yang ketiga, Bapak di surga bisa memberi jawaban dengan mengatakan tunggu dulu. Kita masih uring-uringan, gak kuat nahan, tunggu. Gak sabar, kita teriak lagi. Yang keempat, lebih menarik lagi. Dia memberi jawaban, sebentar sebelum saya kelanjutan ini. Yang pertama dia mengatakan apa? Yes. Yang kedua dia mengatakan no. Yang ketiga dia mengatakan wait a moment, tunggu dulu. Dan yang keempat dia mengatakan I have a better plan for you. Aku memiliki rancangan yang lebih baik untukmu. Wah ini keren banget. Padahal yang kita minta Tuhan hanya 10 juta aja akhir bulan. 10 juta aja tolong Tuhan. Tuhan dalam hatinya berkata, aku sebetulnya punya rencana 100 juta. Tapi kita ngeliatnya cuma yang 10 juta. Haleluya. Ini cara Tuhan. At His appointed time. Katakan appointed time. God's timing is always perfect. Kita lihat di sini, ini menarik sekali. Bersama Tuhan selalu ada yang disebut appointed time. Katakan appointed time. Semua pada waktunya dan bukan waktu kita, jangan ngotot, jangan maksalah. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Saya suka tulisan ini, saya ulangi sekali lagi pelan-pelan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia membuat dan meyakinkan yang terbaik dari dia di waktunya. Yang mengerti, memahami, diberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow. Ini saya diizinkan melalui proses. Maka kurangi komplain saudara. Banyak mengucap syukur. Kekhawatiran berhenti kita ketika iman di dalam Tuhan dimulai. Di dalam konteks sekuler saya banyak menyampaikan soal kekhawatiran. Boleh ikutin saya nih kata-katanya nih supaya nangkep pemahamannya. Ikuti saya dengan suara yang lantang. Katakan takut. Masih cuma 40%. Katakan takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Udah terjadi belum? Kenapa bayar bunga? Haleluya. Si iblis kerjanya cuma menipu, membunuh, dan membinasakan. Takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Itu terus menerus yang menggandrungi kegiatan kita, kesuksesan kita. Maka survei pandemi COVID-19 kemarin ini banyakkan bukan karena virusnya itu sendiri, tapi ketakutan yang kelewatan. Sehingga kondisi tubuhnya tidak menunjang untuk bisa bertahan. Nah saudara, boleh kita lihat di sini, Anda tidak dapat berjalan bersama Tuhan sekaligus bergandengan tangan dengan iblis. Saya suka ini. Jadilah duta besar kerajaan Allah. Saya dibesarkan sebagai anak mantan diplomat dan duta besar bicara soal perwakilan negara itu sendiri di mana dia ditempatkan. Saya memahami yang namanya job title sama job desk. Job desk daripada seorang duta besar memiliki suatu kuasa penuh mengatasnamakan kerajaan. Saudara dan saya diberi kuasa penuh, katakan amin.
mewakili kerajaan surga. Maka kita di sini dikatakan bahwa jadilah duta besar kerajaan Allah. Kita tidak kompromi diombang-ambingan dengan si musuh. Sekali lagi dituliskan di sini bahwa Anda tidak dapat berjalan bersama Tuhan sekaligus bergandengan tangan dengan iblis. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang bekerja boleh angkat tangan? Yang punya usaha boleh angkat tangan? Yang tidak bekerja, tidak punya usaha tapi terima uang, haleluya. Siapa tahu? Siapa tahu? Saudara, satu ayat yang sangat memberkati saya sekali. Saudara, kita bekerja supaya kita berkati, sah-sah saja. Bekerja 1 bulan penuh baru di akhir bulan kita dikasih upah, istilahnya demikian. Tapi kitab Roma 4 ayat 4 mengatakan itu sebenarnya bukan upah, tapi itu adalah hakmu. Dan kita lihat di sini 3 Yohanes 1:2 ini saya suka sekali. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam New King James Version dikatakan, may your soul prosper, jiwamu baik-baik saja. Saudara, ayat ini bicara soal Tuhan tahu persis kita bekerja maka kita diberkati, itu sah-sah saja. Tapi Tuhan sebetulnya mau memberkati kita bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Katakan amin. Biarlah jiwamu baik-baik saja. Pembayaran terlambat masuk, jiwamu baik-baik saja, puji nama Tuhan Yesus. Para istri belum mendapatkan turunan daripada jatah dari suami, jiwamu baik-baik saja, haleluya. Jam sudah menunjukkan pukul 10:04 dan belum sarapan betul tadi pagi. Hambamu berdoa biarlah jiwa mereka baik-baik saja. Haleluya. Ini luar biasa saudara, menghadapi tantangan hidup di Jakarta ini, biarlah jiwamu baik-baik saja. Kemacetan apalagi, haleluya. Saya seringkali ditanya sama orang asing, how do you handle kemacetan di Indonesia atau Jakarta khususnya, saya mengatakan enjoy saja. Wah. SDC sangat diberkati sekali, haleluya. Pokoknya berkat terus. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam, menarik sekali, segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semua diberkati? Amin. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih atas ajaran-Mu, terima kasih Tuhan atas segala yang kami boleh miliki saat ini. Bapa, kami tidak mau terperangkap dengan bisikan-bisikan palsu ataupun juga keraguan kami, ketidakpastian kami, karena bersama Engkau adalah ya dan amin. Untuk itu Tuhan, kami boleh terus mengikuti tuntunan-Mu, bimbingan-Mu dalam segala apapun yang kami boleh lakukan. Inilah doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, gereja ini adalah wadah, seizin seturut dengan kehendak-Mu. Rancangan-Mu pasti besar untuk gereja ini. Berikanlah kami semua di sini kepekaan untuk memahami akan apapun yang harus dilakukan. Dan untuk itu Tuhan, kami boleh terus bertumbuh berkembang seturut dengan cara-Mu. Kami mau terus didewasakan dalam rohani kami. Dan kami mau terus mengikuti arahan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Anak-anak Tuhan sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Saudara, sebelum kita alihkan sebentar lagi, boleh ya, semua sudah komplit di sini. Satu hal yang ingin saya bagikan saudara, kehendak Tuhan kita tidak hanya untuk diberkati tapi berkelimpahan. Yang mengerti katakan amin. Maka saudara, kita harus melawan bisikan-bisikan palsu. Bisikan-bisikan yang melemahkan iman kita. Bisikan-bisikan yang meragukan iman kita. Saudara, kalau membaca apapun yang dijanjikan Tuhan itu sangat dahsyat sekali.
Dan ketika kita mendalaminya, kita berkata, Tuhan ini bercanda Tuhan, gak mungkin. Apa iya sih Tuhan? Nyatanya apa yang kau alami? Hati-hati dengan perkataan saudara. Ingat tadi, fokus. Boleh ikuti saya kata-kata yang mengubah paradigma. Saya tidak lagi melihat besarnya akan masalah saya. Saya tidak lagi melihat besarnya akan kebutuhan saya. Tetapi saya mulai melihat besarnya akan Engkau Tuhan Yesus dan segala kesanggupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku melangkah tanpa ragu. Aku percaya, aku diberkati. Mulutku berkata-kata berkat. Mulutku berkata-kata mujizat. Biarlah apapun yang kau kehendaki jadilah. Glory haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. I love you, Lord. Kita sama-sama bangkit berdiri. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Katakan sekali lagi. I love you, Lord. Worship Him, worship Him. And I lift my voice to worship Him, Lord. To worship you, oh my soul, rejoice. Take joy. Take joy. Yes, Lord. My King. Yes. Yes. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Katakan sekali lagi. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Bapak, terima kasih, lawatanmu sungguh nyata di tempat ini. Kami semua boleh dilawat, diberkati Tuhan. Kami tidak sama pada waktu kami masuk di gereja ini, dan kami akan terus berkembang luas menyampaikan berita baik, berita keselamatan. Kami tahu Tuhan akan menyertai setiap kami yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, glory, haleluya. Anak-anak sama-sama katakan amin. God bless you, God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita akan siapkan persembahan kita akan memberi. Sebelum kita memberi, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini bukan saja kami dengarkan, tapi kami lakukan dengan setia Tuhan.
Terima kasih Bapak, saat ini kami akan memberi, Kau berkati persembahan ini supaya dapat memberkati gereja ini ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang siap memberi katakan, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara, di mana yang pertama Monday Fellowship akan diadakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 19 dengan pembicara Pastor Priyo Santoso dengan tema ketaatan. Lalu yang kedua, Rumah Kita akan diadakan pada hari Rabu pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema penciptaan bersama dengan Pastor Andreas Agus. Lalu yang ketiga, ibadah karyawan akan diadakan pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan tema lebih mudah mencari uang daripada mencari Tuhan dengan pembicara Pastor Dino Lesilolo. Lalu yang keempat ada Friday Prayer Fellowship setiap Jumat pukul 10 pagi di gereja ini di Wisma Slipi. Lalu yang kelima, ibadah raya minggu depan tanggal 28 Mei 2023 dengan tema Connect with God dengan pembicara Pastor Bobby Chandra. Lalu ada satu lagi tambahan pengumuman Saudara, pendaftaran katekisasi baptisan telah dibuka kelas katekisasi baptisan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra atau putri berumur 17 tahun ke atas dapat mendaftar kelas katekisasi baptisan. Pendaftaran dapat menghubungi Pastor Bobby dengan nomor telepon yang sudah tercantum di flyer. Itu saja. Kita akan tutup ibadah kita Bapak Ibu Saudara, silakan bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji
memujimu, haleluya, besar, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi hidup kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami kembali diingatkan Tuhan bahwa perjalanan iman kami tidak mudah, membutuhkan kesungguhan hidup kami, tekad kami, dan ketaatan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan ketika kami berjuang dengan sungguh Engkau tidak akan membiarkan kami. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami umat-Mu. Tolong kami Bapa untuk menjalani perjalanan iman ini hingga pada akhirnya. Hingga kami Kau dapati setia dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk Pastor Ari Kiswanto yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran hamba-Mu ini dan seluruh keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan pun memberkati dan menyertai. Apapun yang dibuat dan dikerjakan oleh hamba-Mu ini, Tuhan jadikan dan Tuhan buat berhasil dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu lewat firman yang hamba-Mu ini sampaikan. Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap rekan-rekan pelayan Tuhan yang hari ini memberkati kami. Kasih dan berkat-Mu sempurna bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga membeserta setiap pergumulan sidang jemaat-Mu, apapun itu Tuhan, dalam kesulitan dan keterpurukan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan sempurna. Tangan kuasa Tuhan sempurna membangkitkan kehidupan mereka kembali dan nama-Mu Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kalau sebentar kami tidak mengakhiri ibadah kami rindu mengakhirinya dengan menyambut berkat dan anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dengan penuh ketulusan, terima dan sambutlah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus, menaungi dan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita sekalian, dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.